Baik, kita lanjutkan perbincangannya Prof. Heru. Jadi Iya. dari informasi keterangan dari saksi, ini ada lokasi yang terpisah antara orang tua laki-laki dan juga korban orang tua Iya. perempuan ini, Iya. begitu ya. Apakah ada pengaruh psikologis yang membuat korban atau anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa melakukan aksi nekat seperti itu? Iya. Ya itu harus diteliti ya, harus dikaji, harus diinvestigasi, diselidiki dan sebagainya, karena biasanya suatu kejahatan tidak satu sumber, dan tidak satu faktor ya. Ini harus menjadi kewajiban atau tugas dari kepolisian dan juga melibatkan psikologi forensik dan sebagainya, kriminalistik, kriminolog, psikolog, kemudian viktimologi juga, supaya bisa mendapatkan pembuktian dan kesimpulan yang sifatnya akurat dan evidence based ya. Jangan berdasarkan prasangka terdugaan saja. Karena jangan hanya gara-gara tidurnya beda kamar, beda rumah dianggap Tapi ini. kemungkinan itu ada. Iya, ada mungkin atau tidak? ada, mungkin katakanlah sedang kurang harmonis. Atau kadang-kadang juga ada yang memang karena ingin punya me time saja kadang gitu. Ada yang mungkin pasangan ingin punya me time, kadang bersama kadang tidak. Ada yang karena betulan memang sedang pisah, ada yang pisah dalam rumah saja atau pisah ada beda rumah juga ada, tergantung kemampuan masing-masing ya. Jadi saya kira itu salah satu faktor mungkin, makanya memang harus benar kata Ibu Oriza tadi bahwa harus diakses, diteliti ini apa sih masalahnya gitu. Karena sebab itu tidak kadang-kadang tidak spontan, harus ada sebab yang cukup panjang, ini harus diteliti oleh kepolisian dan lembaga terkait. Kira-kira masalahnya apa? Masalah sosial, psikologis, game online, ya masalah medsos, atau karena perilaku kriminal itu dipelajari. Bagi untuk anak-anak yang memang masih dalam tahap membangun, tahap yang sedang mencari jati diri, dia akan semudah terpapar oleh informasi yang datang dari luar, yang apalagi yang sekarang kita nggak usah jauh-jauh ada di handphone kita. Makanya di Australia sampai dilarang ya penggunaan medsos sampai anak umur 16 tahun. Saya kira itu ada alasannya ternyata ya. Karena kadang-kadang kita orang tua melarang anak pergi keluar rumah, ternyata bahayanya justru ada di rumah. Masuk ke dalam ya. Bukan pertemanan dengan orang luar, justru di dalam di handphone dia sendiri gitu. Mungkin dengan game online sifatnya violence, menawarkan kekerasan gitu. Anak belajar dari handphonenya, belajar dari sekarang banyak cybercrime juga ya, ada cybercrime. Ada cyberbullying juga, ada cyber harassment, itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk praktisi keluarga, pendidikan, orang tua, sekolah, jangan hanya melihat faktor luar, jangan-jangan semua masalah ada di media sosial atau di cybercrime dan sebagainya, cyber stalking dan segala macam. Apalagi anak rentan dalam menyerap informasi, mana yang mungkin benar tidak benar, dia sangat juga tergantung pada peer-nya, ada peer pressure, ada toxic femininity, ada toxic masculinity segala macam, itu harus dipelajari dengan serius. Belum bisa memfilter dengan baik ya. Tapi Prof, saya penasaran, pada saat penanganan hukum dari anak yang berhadapan dengan atau berkonflik dengan hukum ini, seperti apa proses rehabilitasi yang tepat, Prof, yang dilakukan oleh kepolisian? Dan berapa lama waktu anak ini kira-kira bisa mengungkapkan secara jujur alasannya begitu? Nah ini yang susah ya, karena level anak itu beda-beda ya, kesiapannya, kedewasaannya, level trauma juga beda-beda. Ada yang bisa mengungkapkan, tapi juga ada yang traumanya sangat serius depresinya. Maka maka pendekatannya harus multidisiplin ya, ada psikolognya, ada psikiaternya, kemudian dia sampai dokter, praktisi pendidikan dan sebagainya. Jadi ditunggu sampai dia siap. Karena secara undang-undang sistem peradilan anak itu tidak bisa dipidana penjara sampai umur 14 tahun ya. Maka biasanya dikenakan tindakan. Tindakan itu bisa rehabilitasi sosial, dirawat oleh psikiater, psikolog, atau kemudian dikembalikan ke orang tua sampai umur yang cukup, kemudian di-assessment kembali, kemudian akan ditentukan apakah ke LPKA ataupun sekarang namanya penjara anak disebut LPKA atau LPKS, Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial, atau Balai Rehab Sosial atau Pusat Pelayanan Sosial Anak. Itu banyak ini tergantung assessment dari pihak Bapas, dari pihak psikolog dan pekerja sosial ya. Karena sekarang yang harus diperhatikan adalah the best interest of the child, kepentingan terbaik buat anak. Karena bagaimanapun dia sudah dihukum oleh situasi ini ya. Betul. Dia mungkin tidak di penjara ataupun dia tidak dirawat. Tetap menjadi korban. Cuma dia itu bisa seumur hidup itu. Traumanya, merasa bersalahnya, aku membunuh ibuku kata. Itu seumur hidup seperti itu. Ya, apalagi kalau dia bertemu orang lain akan dibully, ini dia pembunuh anak, pembunuh ibunya, itu akan semakin trauma. Itu sifatnya seumur hidup. Hukuman sosial lebih mengerikan daripada hukuman pidana negara. Lebih mengerikan hukuman sosial yang karena sifatnya
long lasting dan level trauma, level anak bisa rilis dari masalah tersebut juga berbeda-beda. Oke. Ya, jadi ini masalah kita bersama. Ini bukan cuma masalah keluarga, itu masalah kita bersama sebagai para orang tua, para anak dan pemerhati kesehatan mental anak-anak di Indonesia. Begitu. Oke, Mbak Riza, ini kita sepakat bahwa kejadian ini jadi pelajaran luar biasa bagi kita masyarakat Indonesia begitu. Tadi ada katakan bahwa anak berusia sekitar 12 tahun ini menyerapnya dari lingkungan sekitar juga begitu. Dan kalau berumah tangga kan nggak mulus-mulus aja. Gimana cara menjaga rumah kita tetap menjadi safe space nih untuk anak-anak kita, walaupun ya konflik antara orang tua mungkin aja terjadi gitu. Iya, oke. Baik, mungkin sebelumnya saya awali dulu dengan pemahaman bahwa ada istilah orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa, ya. Mungkin menurut saya anak ini sudah demikian berat ya yang dilakukan dan itu pun kepada ibunya gitu ya. Kalau bully kepada anak tuh mungkin kita masih bisa, bukannya ditolerir ya, tapi itu masih sering terjadi. Tapi ini kemungkinan ada gangguan jiwa di anak itu juga yang perlu kita garis bawahi. Satu, kalau dibilang, loh masih 12 tahun kok gangguan jiwa, pengalaman kita di lapangan gitu ya, di tempat konsultasi itu, bahkan untuk gangguan skizofrenia, anak dengan waham dan halusinasi, umur-umur segini sudah mulai ada. Waktu saya jadi psikolog misalnya awal 2000 ya, 2002, 2003 itu yang gangguan dengan waham halusinasi itu paling baru umur 30, 40, sekarang itu 14 tahun, 15 tahun, 11 tahun itu sudah punya waham halusinasi. Jadi betul kata Mas Reza bahwa kita harus awareness yang tingkat tinggi. Jadi mudah-mudahan dengan kasus ini nggak sekedar wow, gila ya, kebangetan gitu, astagfirullah dan lain-lain, tetapi menjadi kayak mengencangkan sabuk untuk kita semua orang tua bahwa mohon maaf, nauzubillah min dzalik, ini bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, di keluarga mana saja. Karena gangguan jiwa itu prinsipnya begitu, bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, kalangan mana saja. Mau kita punya uang, kita nggak punya uang, gitu ya, kita status sosial ini itu gitu. Jadi ini awareness anak kita harus diperkuat lagi, value atau nilai hidupnya. Kalau bahasa kita akhlaknya itu. Jadi itulah kalau kita sebetulnya sudah membekali dengan nilai hidup yang cukup, pemandangan yang baik, itu sudah safe space untuk safe place untuk anak-anak kayak gitu. Jadi tapi Mbak Orisa, kalau tanda-tanda atau gejala-gejala, ini kan sekarang ada istilah red flag, green flag gitu. Tanda-tanda red flag pada seorang anak ataupun anggota keluarga itu kita bisa nggak sih mengenalinya secara dini? Anak harus dilihat dari 3 situasi. Tadi di rumah kan, ya kadang tuh kita mohon maaf juga untuk penyelidik ya, orang tuanya dioplak-oplak semua tapi coba yuk guru-gurunya ditanya, sahabat-sahabatnya dia ditanya di sekolah itu dia gimana, apa mungkin dalam seminggu 2 minggu belakangan udah mulai murung, mudah gelisah, mudah tersinggung, nggak konsentrasi belajar, bahkan mungkin sering nggak masuk sekolah, berarti kan sebetulnya sudah ada gejala, gitu ya kalau kita sebut fase prodormal, mau sakit gitu ya. Nah itu yang kita perlu, guru-gurunya coba dicek, wali kelasnya gitu, mestinya dia pihak-pihak kayak gitu tuh harus punya informasi yang akurat tuh untuk menegakkan diagnosanya ini gitu loh. Nah terus kemudian bagaimana dia bermain, dengan siapa dia bermain, apa permainannya, apa yang diucapkan pada saat bermain gitu ya, apakah makian. Ya itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang nanti bisa untuk mempertegas anamnesa dan diagnosa kita. Oke. Mbak, ini kan tekanan psikologis pada anak misalnya pada usia sekitar 12-13 tahun mungkin akan melakukan aksi yang bisa dibilang agresif begitu. Batas normal maksimalnya itu seperti apa, Mbak? Ketika sudah melewati itu, oke, kita harus ke orang profesional nih untuk mencegah supaya hal-hal tidak terjadi begitu. Saya rasa semua orang bisa browsing ya kalau mau browsing gitu. Bahkan yang diajarkan oleh guru BK di sekolah gitu ya. Masa pubertas ya kan 12 tahun, kalau anak perempuan biasanya early puberty 11 tahun atau bahkan ada yang 10 udah mohon maaf menstruasi. Itu kan fase storm and stress.
storm itu badai emosi yang meledak-ledak dan stres, gampang stres apa aja, stres ini gitu ya. Nah, anggap aja 12 ini kan lagi puncak-puncaknya hormon di mana anak itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah gelisah, negativity fase gitu ya misalnya. Ya, tetapi paling biasanya reaksi-reaksi yang ada di buku-buku juga, pengalaman teman-teman psikolog-psikolog lain juga, saya yakin sama, ngelawan orang tua, ya kan, banting pintu dikasih tahu, ngebentak-bentak mamanya, ngebentak-bentak papahnya, terus peer konflik tadi Prof bilang, paling-paling levelnya di situ-situ sih, ya kan, ngebully temennya oke. Tapi nggak yang sekarang kayak gini sih, mohon maaf, ngebunuh ibunya. Ini kita juga lagi baca-baca jurnal juga kayaknya nggak pas juga, jadi kita juga ini shock semua sih, dan ini harus disikapi sangat serius, bahkan kita juga prihatin dengan bencana saudara-saudara kita di Sumatera, tapi ini juga bencana loh. Tadi Prof juga di awal bilang, wah ini kita kencangkan ikat pinggang, hati-hati sudah dengan gadget, udah hati-hati dan awasi pertemanannya. Kalau pulang ditanya hari ini melakukan apa, pengalaman terbaik apa, terburuk apa, harus sudah dicek. Karena anak-anak itu biasanya nggak gampang bicara ya, apalagi kalau pendiam. Makanya nanti teman-teman psikolog yang ngetes juga biasanya mereka akan tes gambar, proyeksi, karena kalau diwawancara kadang malah jadi takut kan, gemeter, malah nggak keluar semua, malah biasanya gambar play. Treatmentnya harus berbeda ya? Beda. Baik, terima kasih Mbak Horisa, terima kasih Prof Heru atas waktunya. Ini multifaktor penyebabnya dan kita belum bisa menjustifikasi apapun sebelum kemudian ada penyelidikan dari kepolisian. Dan satu yang bisa dijadikan catatan bahwa ketika memang kita sudah mengalami titik atas, lingkungan sekitar juga begitu ya, jangan lupa untuk minta bantuan profesional. Karena kalau fisik aja ada dokternya, psikologis yang sakit dan juga terganggu harus juga segera diobati ya.